Pernahkah kamu mendengar kisah tentang pondok pesantren yang tak lagi berpenghuni? Namun, setiap malam masih terdengar suara orang mengaji dari dalam. Malam ini, aku akan bercerita tentang pondok pesantren X, sebuah tempat yang menyimpan rahasia kelam di balik lantunan ayat suci. Fauzan adalah seorang santri baru dari luar kota. Ia dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di pondok pesantren X, sebuah pesantren tua di pinggiran hutan di Jawa Tengah. Konon, pondok ini dulunya sangat terkenal karena para santrinya dikenal alim dan hafal Quran. Tapi beberapa tahun belakangan, jumlah santri berkurang drastis. Bahkan ada yang bilang pondok ini pernah ditutup. Namun entah kenapa Kiai Malik, pengasuh pondok, membuka kembali pendaftaran. Fauzan menjadi satu dari hanya 5 santri yang mendaftar ulang tahun itu. Sesampainya di pondok, suasananya aneh. Bangunannya tua, catnya mengelupas, dan suasana malam terasa dingin menusuk. Tapi Kiai Malik menyambut dengan ramah. Pondok ini akan hidup kembali, katanya sambil tersenyum. Malam pertama, Fauzan tak bisa tidur. Ia mendengar suara ngaji dari kamar kosong di sebelahnya. Padahal santri lain sedang tidur di musola. Ketika pagi, ia bertanya ke temannya, Farid. Tapi Farid malah menyuruhnya diam dan bilang, jangan pernah buka kamar nomor 7. Hari berikutnya, Fauzan mulai sering melihat sosok-sosok aneh. Seorang santri tua duduk mengaji sendirian di langgar. Padahal tidak ada santri sepuh di sana. Suara tangis dari sumur belakang pondok. Dan setiap malam, suara langkah kaki mengelilingi asramanya. Meski tak ada siapa-siapa. Puncaknya, suatu malam, Fauzan memutuskan mengintip kamar nomor 7. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit celah pintu kamar nomor 7. Di dalamnya, ada seseorang sedang duduk bersila menghadap tembok, membacakan surat Yasin berulang-ulang dengan suara datar. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi ia terus membaca. Tiba-tiba, orang itu berhenti, menoleh perlahan ke arah Fauzan dan berbisik lirih.
Kenapa kamu bangunin aku? Aku belum selesai ngaji. Fauzan menutup pintu dengan panik dan lari ke kamar Kiai Malik. Namun yang mengejutkan, Kiai Malik justru berkata, "Itu santri terakhir yang dulu tak pernah menyelesaikan hafalannya. Ruhnya tak bisa pergi sebelum tamat. Jangan ganggu dia." Seminggu setelah itu, Farid ditemukan meninggal di dekat sumur. Lidahnya terjulur, matanya membelalak, dan di tangannya tergenggam robekan kertas bertuliskan ayat Al-Baqarah. Pesantren langsung sepi. Satu persatu santri menghilang. Tinggal Fauzan sendirian. Malam terakhir, Fauzan mendengar suara dari dalam kamar nomor 7. "Sekarang giliranmu." Pintu terbuka sendiri. Kamar itu gelap. Tapi ada suara ngaji yang makin keras, makin cepat, seperti kaset dipercepat. Keesokan harinya, pondok ditemukan kosong. Tak ada lagi santri, tak ada Kiai Malik. Hanya ruangan gelap dan musola yang masih menggema suara hafalan yang tak selesai. Lalu, apa yang terjadi pada Fauzan? Sampai kini, tak pernah diketahui. Kini Pondok X kembali kosong. Tapi, jika kamu lewat sana saat malam Jumat, kamu bisa mendengar suara ngaji dari dalam kamar nomor 7. Katanya, selama hafalan belum sempurna, para santri tak akan benar, tak akan pernah bisa benar-benar pergi. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa, kalau suatu malam kamu mendengar suara mengaji dari tempat kosong, jangan pernah buka pintunya.